Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya dan tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan pagi ini insya Allah Pak Agus akan menemani kalian untuk belajar PAI pada materi memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Baik, kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa baca doa Robbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikut ini. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Pada pelajaran kita kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Mudah-mudahan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa menyebutkan keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian juga menjelaskan contoh-contoh keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, juga mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Baik, berikut ini kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket pelajaran PAI Rasulullah idolaku pada subjudul huruf C, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, halaman 70 sampai 72. Sudah siap semuanya? Baik, siap ya? Oke, baik. Silakan saksikan dulu video berikut ini. Di itunya, di apa? Yang absen itu ada nggak? Yang buat di print katanya ada di komputer. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, yaitu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Ba'al. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap durhaka, menentang, bahkan hendak membunuhnya. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar. Mereka kemudian mencari Nabi Ilyas alaihissalam untuk bertaubat. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam ditemukan bersama Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan. Setelah mereka meminta maaf, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar
dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah musibah itu berhenti, tanaman dan binatang ternak mereka kembali membaik. Namun mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibah sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya mereka selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah terjadi. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang terakhir, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malapetaka atau siksaan atau musibah kepada orang yang durhaka. Baik, itulah kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yang sudah kita lihat, kita saksikan. Dan berikut ini tadi disebutkan bahwa ada 3 keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Satu adalah selalu bersikap sabar, senantiasa berdoa kepada Allah, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah contoh keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu bersikap sabar, diantaranya adalah contohnya sabar saat belajar dengan tekun dan disiplin seperti saat ini, ya. Dalam kondisi seperti ini kita tetap sabar belajar, ya. Di rumah kita juga jangan sampai kita meninggalkan belajar kita. Meskipun kondisi seperti ini, tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga sabar saat menerima musibah. Nah, seperti saat ini juga kita dilanda musibah pandemi COVID. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar ketika menerima perlakuan tidak baik, ya, dari siapapun, dengan balasan kebaikan yang kita berikan, bukan ketidakbaikan lagi. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak berhenti berdoa kepada Allah untuk semua keinginan dan harapan serta cita-cita kita. Berdoa mohon pertolongan, kemudahan dalam belajar, kesembuhan dari penyakit, dan dalam hal apapun juga kita senantiasa berdoa. Begitu juga mendoakan untuk kebaikan orang tua dan seluruh keluarga kita. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari rajin sholat dan mengerjakannya di awal waktu, berusaha mengikuti semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya, dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Itulah beberapa contoh keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, kita jalankan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan kelak. Baik, inilah kesimpulan yang bisa kita pelajari, kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Selalu bersikap sabar, senantiasa berdoa, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh keteladanan Nabi Ilyas seperti yang tadi disebutkan,
Sabar saat belajar, sabar saat menerima musibah, sabar ketika menimpa perlakuan tidak baik, kemudian juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh keseharian kita tidak berhenti berdoa kepada Allah. Kemudian senantiasa memohon pertolongan dan kemudahan dalam belajar, kesembuhan dan dari berbagai hal. Kemudian juga mendoakan untuk kebaikan orang tua. Kemudian habis di mana? Kemudian juga rajin sholat ya dalam ketaatan kita, dan kemudian berusaha mengikuti semua yang Allah perintahkan, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Baik, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan berikut ini adalah tugas dan latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan kunjungi Google Form berikut ini, linknya, dan insya Allah nanti juga akan disampaikan. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian barangkali dari Pak Agus. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.